Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan stasiun KAI Sudirman, tepatnya di area plaza menuju ke arah terowongan Kendal. Area ini seharusnya untuk para pejalan kaki, namun juga dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan yang kita lihat adanya kendaraan roda 4 yang ikut parkir. Nah, nantinya pada tahun 2027, kawasan tersebut akan terintegrasi dengan berbagai macam moda transportasi lainnya di Duku Atas, yaitu KRL yang berada di sekitar Duku Atas KAI Sudirman. Kemudian ada LRT Jabodebek, stasiun Bandara BNI City, dan juga MRT Duku Atas. Nah, apakah akan dilanjutkan dengan integrasi LRT Jakarta yang fase 1C dari arah Manggarai kita belum ketahui. Ditambah yang pasti Jembatan Donat juga akan menghubungkan ke arah halte Transjakarta Duku Atas. Baik, pemantauan akan kita mulai dari arah Jalan Blora menuju ke arah Terowongan. Nanti ke depan kita juga akan melihat perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 dari arah Tamrin ya, dari arah Bundaran HI sampai ke arah Monas, dan secara konstruksi sudah mencapai 90% lebih. Langsung saja kita menuju ke arah terowongan Kendal di dekat stasiun KAI Sudirman di depan sana. Satu kendaraan roda 4 parkir, kemudian ini adalah jajaran dari pedagang kaki lima. Yang kita bisa perhatikan lagi adalah lantai dari plaza ini banyak yang mulai menghitam ya. Tadinya lantai ini cukup bersih dan cukup rapi di sini. Perlu sekali adanya lokasi khusus untuk berdagang, lokasi-lokasi binaan bagi para PKL, UMKM, sehingga mereka tidak menggunakan area plaza untuk beraktivitas ataupun berjualan. Satu lagi adalah tempat parkir. Sebenarnya di sisi kiri ya, ataupun ke arah Jalan Kendal, di belokan dari stasiun KAI Sudirman itu ada hub ya, ataupun transportation hub, di mana di situ juga terdapat area parkir. Namun apakah bisa dipergunakan untuk kendaraan seperti ini kita belum ketahui. Yang jelas bis-bis Transjakarta sudah bisa berhenti di sana untuk jurusan-jurusan yang ada ke arah Duku Atas KAI Sudirman. Nah, di area ini dapat kita lihat di terowongan Kendal mulai banyak ada pemanfaatan ruangan-ruangan untuk misalnya promosi area komersial dan juga acara-acara. Ini cukup menarik ya tentunya bagi para penumpang, selain menuju ke stasiun juga mendapatkan hiburan misalnya, atau bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sini, atau juga para pedagang yang lagi berpromosi. Ya, contohnya yang inilah. Terowongan ini dulunya tempat putaran dari kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4, namun saat ini sepenuhnya dijadikan plaza ya, dan tentunya sangat membantu mobilitas para penumpang yang dari MRT ke arah stasiun KRL KAI Sudirman serta sebaliknya, atau juga ke arah stasiun LRT Jabodebek melewati peron yang ada di dalam stasiun KAI Sudirman. Itu kalau bisa dibuatkan jalur khusus jadi tidak bersinggungan dengan penumpang yang menunggu atau turun dari rangkaian kereta di stasiun KAI Sudirman, yang kita juga lihat stasiun itu makin lama makin sempit karena banyaknya dari penumpang kereta. Baik, untuk menyusuri perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta, kita langsung saja naik MRT dari stasiun MRT Duku Atas BNI. Nah, di akses masuk ke stasiun di bagian anak tangga kita dapat lihat para pedagang juga di sini, mungkin adalah pedagang resmi. Bagaimana dengan pedagang-pedagang UMKM? Semoga mereka juga mendapatkan tempat yang khusus lagi, lokasi binaan, tidak menggunakan area trotoar ya, sehingga terkadang itu ada juga oknum-oknum yang membuang limbah-limbahnya, limbah-limbah dagangan ke lantai, misalnya kopi atau juga bekas minyak dan lainnya, sehingga membuat kotor dan menjadi hitam. Akses ke stasiun tadi bisa menggunakan anak tangga, ada juga lift ya. Kemudian pada saat sampai di bawah, ini Jakarta sudah seperti luar negeri tentunya untuk moda transportasi massal MRT. Dibangun pada tahun 2013 dan selesai sepenuhnya pada tahun 2019, MRT Jakarta telah mengangkut ratusan ribu penumpang setiap harinya. Dengan begitu, maka moda transportasi ini makin diminati karena bisa ya mempercepat waktu tempuh, tidak ada macet, dan tentunya nyaman. Nah, kondisi inilah yang membuat pemerintah terus melakukan pengembangan dan juga melanjutkan jalur yang sudah ada, karena memang
membutuhkan perpanjangan jalur agar jangkauannya menjadi lebih luas. Saat ini hanya dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Dan pengerjaan lanjutan itu adalah dari Bundaran HI sampai ke arah kota. Yang diharapkan selesai terlebih dahulu adalah fase 2A CP201, yaitu dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, paling tidak ke Monas gitu ya. Ini adalah ujung dari stasiun MRT di Bundaran HI. Yang kita lihat itu ada tanda warna merah. Sebenarnya di belakang dari terpal biru itu sudah ada terowongan yang terus sampai ke arah stasiun Tamrin dan lanjut ke Monas, serta sudah juga ada terowongannya sampai ke arah Harmoni. Target pengoperasian untuk CP201 diharapkan pada tahun 2027. Jadi mungkin mudah-mudahan juga bisa bersamaan dengan LRT Jakarta yang akan selesai bahkan mungkin di akhir tahun 2026, karena kita dengar di bulan Agustus sampai ke arah Desember sudah mulai diuji coba. Kita naik anak tangga ke arah halte Transjakarta Bundaran HI, karena ini adalah titik paling akhir dari MRT Jakarta dan terintegrasi dengan Transjakarta. Aksesnya langsung di sini menggunakan anak tangga dan nanti tembus ke sisi tengah jalan ataupun di tengah ya, di halte Transjakarta di depan dari Plaza Indonesia. Jadi tidak perlu keluar ke arah pinggir jalan di Grand Indonesia atau di depan Plaza Indonesia lalu menyeberang. Adanya anak tangga ya dari sini. Kalau lift belum tahu, mungkin sudah ada yang pernah mencoba lift untuk naik ke halte Transjakarta Bundaran HI. Cukup tinggi kalau kita dari arah bawah ya, atau dari koridor keluar MRT Jakarta Bundaran HI ke halte Transjakarta Bundaran HI. Baik, kita sudah sampai. Ini adalah akses ke arah halte Transjakarta Bundaran HI Astra. Ini ada nama Astranya dan ini merupakan branding serta strategi marketing dari MRT Jakarta untuk area-area halte dijadikan area-area komersial ya namanya. Nah, ini liftnya. Kemungkinan liftnya juga terintegrasi dengan koridor akses dari MRT Jakarta di sisi bawah atau hanya untuk ke atas. Kita belum pernah coba untuk lift yang ini. Baik, bagi para penumpang yang datang dari pinggir jalan ke halte ini bisa menyeberang zebra cross ya. Dan terdapat traffic light yang membantu untuk membuat arus lalu lintas berhenti. Setelah dari Bundaran HI, stasiun berikutnya adalah stasiun Tamrin MRT Jakarta. Kalau nanti sudah dioperasikan di tahun 2027, memiliki panjang 400 meter lebih dan itu mengakomodasi juga sebagai transit ya, ataupun tempat titik temu antara jalur utara selatan, yaitu Lebak Bulus nanti sampai ke arah kota, serta yang dari arah Balaraja ke Cikarang ya, mungkin dari Tomang sampai ke Medan Satria terlebih dahulu untuk fase satunya. Nah, di Jalan Tamrin sendiri yang kita lihat itu akses jalan utamanya sudah banyak yang dibuka karena pekerjaan di bawah di stasiun sudah selesai, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pinggir ini lebih kepada entrance ataupun jalur keluar masuk ke area stasiun. Stasiun Tamrin ini karena stasiun transit memiliki banyak entrance sampai dengan 10. Jadi pekerjaannya memang cukup masif ya, kita lihat baik yang di sisi utara atau juga di sisi selatan. Bahkan ini CCTV-nya ataupun bangunan untuk cooling tower dan juga ventilation towernya cukup besar dan tinggi menggunakan rangka-rangka baja. Beberapa akses yang kita perhatikan itu ada di pinggir gedung dan juga ada yang di pinggir jalan. Nah, ada masukan untuk mengintegrasikan sekalian akses-akses basement yang ada di gedung tersebut dengan akses MRT Jakarta. Baik, secara progres ini dapat kita lihat di media sosialnya MRT Jakarta yang bisa kita perhatikan ya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan di pinggir untuk menyelesaikan akses-akses menuju ke stasiun, entrance
Kemudian ada di sudut-sudut dari perempatan itu juga entrance ini entrance 3 di dekat Bank Indonesia. Jadi panjangnya itu dari Bank Indonesia sampai ke arah Sarinah ya. Nah, ini gedung CCTV-nya, cooling tower, ventilation tower, dan ini ada pengecoran dinding slab entrance 5 di dekat gedung ISDM. Kemudian berikutnya adalah stasiun Monas. Untuk jarak dari stasiun Tamrin ke stasiun Monas sendiri tidak begitu jauh karena di ujung dari gedung ISDM bertemu dengan patung kuda Indosat, itu langsung bertemu dengan stasiun MRT Jakarta fase 2A CP201 Monas. Pekerjaannya sudah sangat banyak progresnya yang kita perhatikan dan kita sudah pernah juga kunjungi sebelumnya. Untuk akses-akses juga sudah disiapkan seperti anak tangga yang sudah rapi, kemudian ada lift yang sudah bisa dipergunakan. Pekerjaan-pekerjaan lain yang kita lihat ini adalah dinding ya, piping ataupun ducting, cable tray. Dan ini untuk keperluan fasilitas-fasilitas yang ada di bagian dalam dari stasiun itu sendiri. Nah, gedung CCTV-nya mungkin tidak sebesar yang ada di stasiun Tamrin. Secara progres ini 89,57 itu di bulan September di tanggal 25, sekarang sudah bulan November, dan yang kita lihat di media sosialnya serta web resmi dari MRT Jakarta sudah dari 90,2% lebih. Bagi yang ingin melihat bentuk dari terowongan yang sudah jadi dan dipergunakan untuk rangkaian kereta melewatinya adalah seperti ini. Jadi untuk area stasiun itu dibuat seperti kotak, kemudian untuk jalur MRT itu berada di dalam lubang ya, ataupun terowongan berbentuk bulat dengan diameter 6 meter. Dan di Bundaran HI sendiri sebagai titik akhir itu keretanya bisa berada di sisi barat atau juga bisa berada di sisi timur. Lalu ada tempat manuvernya ataupun pertukaran jalurnya, sehingga untuk ke selatan itu berada di sisi barat, sedangkan untuk ke utara berada di sisi timur. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah Duku Atas ya, di halte Transjakarta, dan halte ini nanti akan terintegrasi dengan jembatan Donat pada tahun 2027. Kemudian halte ini juga terintegrasi dengan halte yang ada di dekat landmark ya, di Jalan Galunggung di ujung, untuk bisa pindah ke bis Transjakarta berikutnya menuju ke arah Pulau Gadung. Namun untuk aksesnya ternyata kita harus keluar dan tapping lagi untuk bisa menuju ke halte tersebut. Di bagian atas dari halte Transjakarta Duku Atas ini masih ada ruangan-ruangan yang kosong, biasanya bisa dimanfaatkan untuk area-area komersial, berdagang, dan lainnya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana halte ini terintegrasi dengan jembatan Donat nantinya di tahun 2027? Ada semacam JPO yang kita bisa lihat di kanan atas agak melingkar ya, karena di situ adalah akses jalan melingkar juga dari arah Galunggung menuju masuk ke Jalan Sudirman dan terus ke Jalan Tamrin. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan integrasi dengan stasiun LRT Jakarta itu berada di kiri kita kalau di depan sini nantinya, ataupun ke arah barat. Dan itu juga kalau selesai di tahun 2027 dilanjutkan fase 1C-nya. Lalu jembatan Donat besarannya akan ada di seberang sana ataupun di tengah Jalan Sudirman, kemudian ada Kali Ciliwung di bagian bawah serta ke arah Jalan Tamrin. Nah, lebar dari jembatan Donat ini, informasi yang kita bisa baca adalah 12 meter, 7 meter untuk para pejalan kaki, kemudian 5 meter untuk area komersial. Berarti area komersialnya juga akan melingkar ya di dalam jembatan Donat tersebut. Melanjutkan perjalanan kita di JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan kedua halte, mungkin sekitar 150 sampai 200 meter paling tidak, membuat orang ya berolahraga sedikit lah ya. Dibandingkan dengan yang nanti di 300 meter kalau terhubung antara stasiun LRT Jakarta Manggarai dengan stasiun KAI Manggarai.
Sebenarnya menurut informasi dan juga survei di media bahwasanya orang Indonesia itu agak malas berjalan ya, dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di misal di beberapa negara, mungkin Singapura, Malaysia, atau juga Jepang ya. Kalau Jepang iklimnya yang sangat mendukung untuk jalan kaki. Baik, kita keluar di JPO ini ke arah taman yang ada di sekitar Duku Atas ya, di Jalan Galunggung. Tapping. Nampaknya abang ini mencari kartu untuk bisa masuk. Nah, area ini apakah akan terhubung dengan Jembatan Donat? Kalau kita lihat dari desain yang ada, tidak begitu kelihatan JPO penghubungnya ya, melainkan melewati taman yang ada, kemudian mungkin akan ada anak tangga ke arah Jembatan Donat tersebut. Di depan kita ini adalah ujung dari layang LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas. Nah, sebenarnya itu masih ada lanjutannya ke arah sini, ke arah BNI. Namun mungkin menunggu pendanaan serta rencana-rencana berikutnya, atau setelah optimal semuanya rangkaian kereta LRT Jabodebek, barulah diteruskan ke arah Pejompongan ya, ke arah Grogol, bahkan menuju ke utara Jakarta. Baik, ini adalah akses yang ada di pinggir Jalan Sudirman ke arah Jalan Tamrin, dan terdapat juga area komersial. Di depan, kalau memang LRT Jakarta diteruskan sampai ke arah Duku Atas, maka akan melintang layangnya di sekitar sini ya, di dekat pinggir kali. Kemudian menyeberang di atas jalan protokol yang ada dan sampai di samping gedung Wisma BNI. Lalu buletan Jembatan Donatnya juga ada di area ini. Jalur sepeda masih ada dan masih dilindungi oleh pot-pot beton yang berbentuk huruf S ya, kalau kita perhatikan tersusun dengan rapi. Kemudian catnya sudah banyak yang mengelupas, dan mungkin memang para pengguna sepeda tidak begitu banyak ya kalau kita perhatikan. Bahkan lebih sering diisi oleh oknum-oknum pengendara motor ataupun pengendara roda 2. Banyak yang parkir atau juga banyak yang lewat arah yang kita lihat di beberapa titik. Untuk trotoar di dekat jembatan di bawahnya Kali Ciliwung ini mungkin perlu juga dilakukan revitalisasi atau perbaikan-perbaikan, karena ubin-ubinnya ataupun batu-batu alamnya sudah banyak yang terbongkar dan juga ada lubang-lubang yang ini. Kita sudah mendekati akses ke stasiun KAI Sudirman, dan di depannya sudah ada yang parkir 1, 2, 3. Hal-hal seperti ini yang perlu juga dilakukan penertiban agar sesuai dengan peruntukannya ya. Sedangkan di depan sana, di seberang itu stasiun BNI City yang dipakai sebagai stasiun kereta bandara dan juga stasiun KRL yang diintegrasikan dengan stasiun karet. Tadinya stasiun karet kan akan dihilangkan, namun di akhir-akhir ini kita mendengar stasiun karet diintegrasikan dengan stasiun BNI City. Bagaimana nanti modelnya kita belum tahu ya. Apakah sekali berhenti di bagian tengah atau berhenti 2 kali tetap, atau bagaimana, kita akan pantau bersama. Kita akan turun ke area stasiun KAI Sudirman, termasuk area yang terintegrasi dengan Jembatan Donat juga. Dan ini adalah gate-nya. Langsung disambut oleh keramaian karena memang stasiun KRL Sudirman jumlah penumpangnya cukup banyak dan stasiunnya agak sempit ya. Kalau kita perhatikan beberapa bagian peron itu ada juga yang terkelupas beton-betonnya.
Selain para pedagang dan juga tadi ada kendaraan roda 4, kita melihat kendaraan-kendaraan roda 2 yang ada di sekitar sini. Nah, sekali lagi mungkin bisa mengimbau kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi khusus untuk berdagang agar jalan ini lebih lapang bagi para pengguna angkutan kereta, dan pada saat mereka ingin membeli dagangan ada satu lokasi yang mereka kunjungi, serta tentunya lebih mudah dikontrol, lebih mudah dibersihkan ya. Jadi para pedagangnya tetap bisa melakukan aktivitas jual beli tanpa harus berdagang di jalur pejalan kaki ataupun di plaza seperti itu. Karena yang kita lihat lantainya sudah makin kotor. Baik, kita akan menuju ke arah Jalan Kendal dari Jalan Blora. Tadinya kita bisa lurus menggunakan kendaraan roda 4, namun saat ini hanya bisa ke arah kiri ya, ke arah Jalan Kendal dan tembus sampai ke Jalan Latu Harhari. Bagaimana akhir cerita dari Jembatan Donat ya? Apakah benar-benar akan dibangun pada tahun 2026? Semoga. Yang kita harapkan memang integrasi dari stasiun-stasiun yang ada itu punya satu sarana khusus ya, sehingga tidak lagi keluar dari area stasiun melainkan langsung menuju ke stasiun-stasiun berikutnya. Tadinya di desain awal yang kita lihat ada gedung yang cukup besar di sini dengan integrasi berbagai macam moda transportasi, namun akhirnya kita melihat semacam jembatan saja, jembatan penghubung melingkar, dan di sana terdapat area komersial serta area pejalan kaki. Untuk MRT Jakarta tentu kita harapkan lebih cepat selesai ya, sesuai kualitas dan performan tentunya, serta bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.